membaca, mendengar, dan melihat. Perkenalkan, nama saya Wismanto Wibowo, guru dari SMP Negeri 1 Bungatan, Situbondo. Saat ini saya akan mencoba mengajak para rekan guru hebat dan juga anak-anak seluruh siswa di Indonesia yang penuh semangat untuk belajar tentang pemisahan campuran menggunakan alat yang sederhana, alat yang bisa kita jumpai di rumah kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu adalah mengetahui contoh pemisahan campuran. Kemudian yang kedua adalah memahami dasar proses pemisahan campuran tersebut. Lalu, bahan apa yang akan kita pisahkan? Yang pertama, kita akan mencoba memisahkan garam dengan air dari suatu larutan air garam atau pada air laut. Yang kedua, kita akan mencoba memisahkan antara kamfer atau kapur barus dengan pasir. Alat dan bahan yang kita butuhkan cukup sederhana, yaitu yang pertama kita nanti butuh kaleng bekas biskuit seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita butuh pemanas. Kita bisa menggunakan kompor atau pemanas yang lain. Dan yang ketiga, kita juga membutuhkan es batu. Itulah alat dan bahan yang kita butuhkan. Lalu, bagaimana kita memisahkan campuran tersebut? Yang pertama, kita nanti untuk memisahkan air dengan garam, kita menggunakan cara yang disebut dengan kristalisasi. Meskipun sebetulnya metode ini lebih cocok disebut dengan metode penguapan. Yang kedua, untuk misalkan kamfer dan pasir, kita menggunakan metode yang namanya sublimasi. Meskipun juga dalam metode ini ada dua proses perubahan wujud, yaitu sublimasi dan kristalisasi. Kita akan mencoba tentang metode kristalisasi atau penguapan. Kita bisa menggunakan tutup kaleng ini, air garam kita taruh di atas tutup kaleng ini. Kemudian kita taruh di atas pemanas. Ingat, perlu hati-hati dalam memanaskan ini. Kalau kita menggunakan kompor, mungkin awalnya kita bisa cukup dengan api sedang. Kemudian setelah itu nanti kita kecilkan kalau sudah mulai mendidih. Dan ketika sudah tinggal kristal-kristal garam atau ketika sudah hampir kering, sebaiknya api dimatikan karena nanti akan timbul ledakan-ledakan kecil dari kristal garam. Untuk mempercepat proses, kita bisa mengaturnya. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu cara sublimasi. Kita memisahkan kamfer dengan pasir. Kamfer dan pasir kita masukkan ke dalam kaleng. Kemudian ini kita tutup. Kalengnya kita tutup dengan tutup kaleng ini, tetapi terbalik. Hingga ini kita taruh seperti ini. Kemudian di atasnya kita beri es batu. Dan ini kita panaskan di atas pemanas. Tunggu berapa saat sampai es batu kelihatan menguap atau mulai mencair dan bisa kita angkat dari pemanas atau kita matikan apinya. Setelah itu kita angkat tutupnya, nanti kita akan melihat bahwa di bagian bawah dari tutup ini akan tampak kristal-kristal dari kapur barus. Dan yang tersisa di kaleng ini nanti adalah pasirnya. Ya, itu adalah metode sublimasi. Mari kita melakukan percobaan tersebut.
pada percobaan ini kita juga bisa menunjukkan pada siswa bahwa di sana akan terjadi penguapan, yaitu dari es yang berubah menjadi air, kemudian dari air tadi akan menguap menjadi uap air, tampak seperti asap yang ada di atas tutup kaleng tadi. Ya, kita mencoba melihat hasilnya. Ya, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah misalkan campuran antara air dan garam tadi menggunakan teknik yang pertama adalah teknik kristalisasi. Dasar pemisahan campuran pada kristalisasi ini sebenarnya adalah perbedaan titik-titik, yaitu sebetulnya lebih cenderung pada proses penguapan airnya hingga tinggal di kristal-kristal garam. Makanya saya katakan tadi bahwa sebetulnya ini lebih cocok kalau ini metodenya bukan kristalisasi tapi penguapan, supaya tidak rancu dengan istilah kristalisasi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kemudian cara yang kedua adalah sublimasi. Pada cara sublimasi ini juga sama, di sana ada dua proses, yaitu proses sublimasi dan juga proses kristalisasi. Sublimasi ketika kamper berubah menjadi gas, dan ketika gas kamper tadi berubah menjadi kristal kamper lagi. Jadi di sini adalah juga perbedaan dari titik sublimasi atau titik kristalisasinya. Jadi ini yang perlu kita pahami, dasar dari pemisahan campuran yang kita lakukan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang dua cara pemisahan campuran ini. Kita bisa juga mencoba membuat pemisahan campuran dengan alat yang sama, yaitu menggunakan kaleng bekas tadi. Ya, mungkin perlu kita tambah dengan beberapa bahan dan juga alat, misalnya pipa dan sebagainya. Nah, untuk membuat alat yang biasa kita sebut dengan alat penyulingan atau destilasi. Ini tugas bagi kalian semua, mencoba merangkai alat pemisahan campuran dengan cara destilasi tadi menggunakan kaleng bekas. Silakan itu dicoba. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mau mengikuti proses pemisahan campuran ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai